Lisir wangi sliramu tumaking sirno, ojo tangi kanmu guling, awas jok ngetoro, aku lagi bang wingo-wingo. Jin setan kang tak utusi dadya sembarang wojo layu Hai Rek, iya apa kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Sebelum masuk ke cerita horor, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tanda lonceng agar kalian selalu update cerita horor terbaru dan video-video explore tempat terbengkalai lainnya. Kali ini aku pengen cerita tentang kejadian di tahun lalu, tanggal 28 Juni 2021. Aku dan 8 temanku penasaran tentang kebenaran urban legend di pemakaman yang ada di desa tempat kami tinggal. Jadi masyarakat desa percaya jika ada gadis yang lahir dan meninggalnya sama, hari lahirnya ya, maka di malam hari setelah ia dimakamkan akan ada penyambutan yang meriah oleh penghuni makam. Kebetulan di tanggal 28 itu ada yang meninggal, anak SMP kelas 3, perempuan. Hari lahir dan meninggalnya sama, yaitu hari Senin pagi. Prosesi pemakamannya selesai hari itu juga sebelum asar sudah beres. Menjelang maghrib ada notif pesan di grup WhatsApp, salah satu temanku ngajakin buat uji nyali, sekalian buktiin urban legend itu. Karena kurasa bakalan seru, aku ikut dan akhirnya jam 9 malam kami kumpul di masjid sesuai yang dijanjikan. Untuk makamnya sendiri ada di belakang masjid, dibatasi pagar beton setinggi 1,5 meter. Setelah semuanya kumpul, kami mulai berjalan ke gerbang makam tersebut. Akhirnya kami memutuskan untuk duduk di sekitar gerbang. Kami menunggu sampai jam 11 lebih dan tidak menemukan bahkan merasakan aktivitas party penyambutan penghuni baru. Entah karena hanya mitos atau karena kami terlalu banyak sehingga kami tidak takut walaupun berada di kuburan. Jadi kami tidak merasakan adanya jin di makam itu dan sampai pada akhirnya turun hujan deras dan kami pun pulang ke rumah masing-masing. Sampai di rumah, saya langsung membersihkan diri agar tidak membawa masuk tanah kuburan ke dalam rumah. Tentu saja saya juga berganti pakaian. Selain karena dari makam, pakaianku juga basah karena hujan. Masuk ke kamar, aku meletakkan HP-ku dan mencoba untuk langsung tidur. Aku tidak ingat kapan tepatnya aku tidur. Yang ku ingat, tiba-tiba aku sadar dan berada di tempat yang gelap, namun masih ada sedikit cahaya yang masuk melalui angin-angin. Tempat itu memiliki lantai yang kering serta aku mencium aroma wipol. Ini jelas bukan kamarku. Aku tidak pernah tidur dengan lampu yang dimatikan. Serta jelas aku tidak berada di atas kasur yang nyaman. Jujur saat itu aku tidak takut, melainkan lebih bingung dan heran. Jadi dengan tenang aku membiasakan diri dengan gelap, meraba sekitar untuk mencari saklar lampu. Dan akhirnya aku berhasil menyalakan lampu, melihat tempat di mana diriku. Ternyata waktu itu saya berada di toilet masjid. Saat itu masih tidak ada yang aneh, seperti ada suara-suara atau penampakan. Yang anehnya, kenapa tiba-tiba saya tidur di toilet masjid? Saya pun pulang
mandi, ganti baju, dan tidur lagi. Saat itu tidak peduli dengan apa yang terjadi. Tapi yang kuingat, saat aku berada di antara kondisi tidur dan tidak tidur, aku mendengar suara seperti ada yang mengobrol. Tidak 2 atau 3 orang, banyak sekali. Seperti sedang ada perkumpulan keluarga. Ada suara anak kecil yang berlarian, ibu-ibu yang bercerita, pria dewasa yang tertawa lepas, serta aku juga mendengar adanya suara logam yang dipukul. Setelah suara-suara itu, aku mulai merasa ada angin yang menyentuh leherku, diikuti punggungku yang merasakan dingin, seperti di tempat yang basah. Kali ini bukan wipol yang kucium. Jelas ini harum melati. Tubuhku berat, lemas, gak bisa bangun. Jadi aku membuka mata untuk tahu apa yang terjadi. Mataku terbuka. Ada 2 pemandangan yang kulihat. Terangnya lampu hias di atasku dan wajah pria hancur berdarah dengan kuncir putih di kepalanya. Sangat dekat di sebelah kiri wajahku. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Benar-benar tidak punya tenaga. Tidak dapat berteriak dan hanya ada ketakutan di dalam hatiku. Aku juga ingat saat itu aku sampai tidak terpikirkan berdoa atau sekedar membaca ayat kursi. Namun ketakutanku itu tidaklah lama karena aku terbangun mendengar suara alarm HP-ku yang selalu aktif jam 7 pagi. Aku terbangun dan bersyukur, hanya mimpi buruk ternyata. Aku melihat lampu dan plafon putih di kamarku. Masih dalam keadaan sama seperti biasanya. Namun, ketenanganku itu juga tidaklah lama. Karena bajuku basah, berlumpur, dan gulingku berupa sebuah nisan milik sesepuh desa. Lengkap dengan nama, tanggal lahir, dan kematiannya. Saat ini, tepatnya saat aku bercerita pengalamanku ini, aku terbaring di kamar, di kasurku yang nyaman. Namun, aku tidak betah dengan kenyamanan kasurku. Karena sudah seminggu semenjak aku terbangun oleh alarm, aku tidak dapat berdiri dan harus menghabiskan seminggu, bahkan beberapa hari ke depan hanya di kasurku. Kata dokter yang dipanggil orang tuaku, aku tidak sakit. Sedangkan kata Pak Ustadz, aku tidak dapat bangun karena penyebab jin dan dipicu karena kesalahanku. Saat ditanya Pak Ustadz, apa yang mungkin berkaitan dengan hal ini, satu-satunya kesalahanku ialah karena begonya aku pipis di kuburan malam itu. Sebelum hujan, aku ada pipis di dalam area makam. Tepatnya, aku menyiram debu di pagar tembok makam. Jadi malam itu aku 3 kali dipindahkan. Pertama dipindahkan ke toilet masjid, kemudian dipindahkan ke makam, dan entah kapan aku dipindahkan kembali ke kamarku karena saat di makam langit masih gelap. Jadi buat teman-teman nih, ada pelajaran di balik ini semua, seperti yang aku alami saat ini. Jangan buang air kecil di sembarangan tempat, entah itu di pinggir jalan, entah itu di makam atau dimanapun. Karena kita nggak tahu nih kedepannya, atau mungkin penghuni yang ada di sekitar situ akan marah karena ketidaksopanan kita kencing sembarangan tempat.